depan. Semangat pagi teman-teman. Ayo sampai belakang yuk, maju yuk. Iya, di depan ayo, belakang yuk. Kalau tak suruh ke depan enggak mau. Ayo. Ayo sama saya. Ayo. Ayo, Hera ini. Depan. Ayo. Oh, 1000 lebih kan? Semua kan? Ayo. Ada satu lagi, ayo. 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 Boleh, ayo. Satu. Sorry Pak Bud. Oke, pagi ya teman-teman ya. Pagi. Pertama, kalau kita bahas mengenai Sandipans, kenapa saya nggak ada Sandipans? Karena sudah nasar dari dulu. Dulu saya punya saku Sandipan tahun 2000 berapa ya? 2004. Setelah itu saya bilang sudah nggak pakai dulu sampai nanti impian saya satu-satu tercapai. Tunggu rumah saya jadi. Kalau rumah saya jadi nanti, ya ini memang sudah 95% sih. Kalau sudah jadi, Sandipan seperti saya buat. Selama nggak jadi ya berarti nggak saya buat. Berarti harus apa? Harus Jadi. ya. Jadi nasar lah ya, satu per satu. Oke. Singkat cerita kalau kita ngomong masalah big case dari dulu datang sini bosan mesti ngomong masalah big case ya. Nah sekarang pertanyaannya tak balik ke teman-teman sih. Teman-teman satu hari aktivitas nggak sih? Per hari pasti. Jujur. Satu hari aktivitas cerita dengan berapa orang? Kadang-kadang satu. 5. Kadang-kadang 1. Ini sih ini ya. Kadang-kadang 1. Satu minggu aktivitas berapa hari teman-teman? Full Sabtu Minggu. Iya. Jujur ya, nek kamu full aktivitas, omsetnya tak kayak gitu dulu. Iya. Betul nggak? Iya. Nggak kayak gitu loh omsetnya. Nggak kayak gitu. Nggak apa-apa lo ya, belak-belakan ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Berarti omsetnya kalian ini masih kurang. Masih kurang. Pertanyaannya dua, skill kalian ini wis hebat, kalian males, atau kalian ini apa? Rajin tapi skillnya kurang. Skill didapat dari mana sih teman-teman? Aktivitas kok. Aktivitas. Jalan aktivitas. Di situ kok. Saya ada satu legend orang Probolinggo, ibu-ibu rumah tangga 17 tahun, ibu rumah tangga tidak pernah kerja, tidak pernah apa. Kerja aktivitas, wis manut ae kok seperti kamu aktivitas. Cara ya apa? Nyok iki lho presentasi ini. Cerita di kanvas. Cerita dia kanvas. Tahun pertama omsetnya paling cuma 40-50, lebih banyak, betul ya? Kalau orang kanvas ya, betul? Iya. Tahun kedua dia mulai jalan. Oh, omsetnya banyak, labnya juga banyak. Tapi tahun kedua tuh nggak salah dia mesinnya sudah bisa UM. Cuma dia bilang wis aku nggak mau jadi UM. Tahun ketiga dia mulai, oh ya apa caranya biar nggak persis tensi. Dia ketemu orang itu gampang masuknya, bagi dia gampang ya, karena dia sudah apa? Kulino. Tapi dia takut, moro-moro nek lab. Kepikir paranoid, lab. Aku bilang nggak usah pikiran gitu. Yang penting kamu memang sudah cerita sebenar-benarnya, betul ya? Nasabah lab itu kenapa sih teman-teman? Karena nasabah merasa polisi ini tidak prioritas, betul? Pada saat ada goncangan ekonomi, ini yang dicetik dulu, yang dikeluarkan dulu kan, yang disurrender dulu kan, yang diambil nilai tunainya kan ya. Tapi nek kalian bisa ceritanya benar-benar masuk ke dalam, enggak kok ini pasti bagi dia itu prioritas. Jadi labsnya itu tingkat labsnya presentasinya itu apa? Hari ini loh dia upland, dia MDRT, Probolinggo nggak pernah ada simpan MDRT, satu orang nitil ini yang MDRT, satu orang. Dan orang ini megeli itu apa sih? KRP? Susah enggak? Susah. Tadi Pak Nyoto cerita sama saya, wah kalau sudah orang kayak gini susah. Memang susah, kan paket ya teman-teman ya. Orang yang megeli itu berarti pinter. Ya kita leader harus bisa ngegainnya. Orang kayak polos, jujur itu biasanya apa? Kurang aktivitas, artinya setengah-setengah males lah, betul ya? Ya. Nah sekarang kembali lagi, sebelum ngomong masalah big case. Aduh, big case yang kayak apa sih kalian mau? Dan big case itu ya rata-rata nek ngomong 10 juta per bulan ya pasti big case kan ya? Kan tergantung teman-teman, betul ya? Nah sekarang kira-kira teman-teman ini mau tanya apa? Tapi sebelum itu makanya saya mau tanya, teman-teman satu hari jalan nggak 4 orang minimal? Itu dulu lah. Nek nggak percuma rek, itu loh. Ono ilmune tapi apa? Males. Ya berdoa itu ya.
Dreamnya teman-teman sadar nggak? Apa dreammu? Financial freedom. Frank? Apa? Beli rumah. Itu toh? Iya, full tertekan. Sorry ya, kelihatan kayak gini financial freedom. Mau freedom sih kayak apa? Mau rumah sih kayak apa? Gak apa-apa ya, Ren ya? Gak apa-apa ya, ngomong ya. Lah rumah mewah mepet sama ya? Ya. Rumah musim mewah sih kayak apa ya macam-macam, betul kan ya? Nanti maksudnya teman-teman. Dreammu cepno apa spesifik gitu loh. Apa misalnya aku mau mobilku Terios ya, whatever terserah, betul kan? Ini loh Bu, impianku Terios kok, Terios sing ada sing ini sing ini sing apa? Ayo. Rumah ukuran piro, kamar isi berapa? Mari kita ada apa di rumah itu, gitu ya Pak. Ya teman-teman ya. Dari sana akhirnya apa? Kalian apa? Totalitas kan? Tadi ada yang bilang totalitas kan? Passion kalian ada, totalitas. Dari sana kalian jalan, kalian down, ada inspirasi. Inspirasi nggak usah cari di mana-mana Pak teman-teman. Dari teman-temannya kita sendiri kok. Kenal sama Lijali? Kenal ya? Itu salah satu inspirasi saya. Dulu pertama kali dia kalau di kantor itu isinya cuma nulis tak. Iya. Sampai tak tanya, kamu kerjanya apa sih? Kitab sucimu buka itu lapo. Iya. Tapi hari ini dia lumayan. Meskipun belum ada ya katanya ya. Belum. Tapi dia kan lumayan, jauh daripada dia. Ada lagi teman kita di sini nggak jauh-jauh, Leo. Pernah dengar kata Leo, teman Leo? Belum zaman ini ya. Almarhum. Leo itu orangnya gemuk teman-teman. Naik jalan itu jendul ini baru kakinya jalan, jendul kakinya jalan. Hanya ada yang kenal. 1 tahun lebih dia di kantor, isinya bikin ilustrasi. Sampai aku masih pernah bilang sama dia, Leo nek bikin ilustrasi itu nggak usah sing piro lembar, cuma lembar ke depan sama nilai. Jalan dia ke lapangan, jalan diguyoni, digudoi sama calon-calon nasabah, iya, tapi dia jalan setiap hari loh dia jalan. Dan pada akhir ceritanya dia sukses loh, kelas dia itu sukses. Dia bisa 100 juta lebih loh, sampai akhirnya dia mau menikah kan ya. Betul ya? Akhirnya belum capek dipanggil sama. Nah dari sini kan apa ya? Inspirasi itu kita sudah cari. Ya. Tapi itu semua ya kembali lagi teman-teman, dari teman-teman. Teman-teman mau ikut seminar motivasi mau apa monggo, itu cari inspirasi di sana. Tapi paling tahan 2-3 minggu, setelah itu apa? Kembali lagi kan ya. Jadi motivasi paling kuat apa? Diri sendiri. Ya. Dream turun di spesifik. Dreamnya untuk siapa? Ya, misalnya anakmu siapa namanya Inge atau siapa, begitu terserah ya. Yaitu kamu tangkap. Jelas teman-teman? 1 hari minimal jalan 4. Cerita loh, gak usah ngomong masalah hasil. Dengan kalian cerita learning by doing, pembelajaran kalian ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kalian belajar, akhirnya apa? Agent dulu pertama kali ditolak-tolak, nangis-nangis, telepon leadernya, ya pasti itu manusiawi kok. Tapi begitu dia jalan terus, tahun kedua mulai jarang telepon leadernya, dan mulai gak nangis-nangis. Tahun ketiganya ditanya, kamu bisa nggak jalan ke lapangan? Bisa. Aneh aku sekarang aku ditolak, enggak, iya bisa. Ya, kan apa? Mencoba terbiasa akhirnya bisa ya teman-teman ya, betul? Betul. Ya, wis. Sekarang kira-kira teman-teman mau tanya apa? Mengenai apa? Mengenai big case atau mengenai apa? Hari ini kita interaktif lah ya, nggak usah ngomong pakai papan, pakai apa gitulah. Ya, kalau saya orangnya langsung praktek, nggak ada yang namanya teori gitu teman-teman. Ya, cuma yang itu tadi, kunci agent itu sukses kalau agent itu 1 hari minimal jalan 4 orang cerita. Wis. Hasil belakangan, kelihatan dalam 10 bulan, ambilnya rasio 5%, nggak usah banyak-banyak. Minimal itu sudah ada 200 juta api pasti kepegang tangan kok. Pasti. Ya. Ya. Ayo teman-teman. Kira-kira ada apa? Pak Yones. Boleh diceritakan waktu awal dulu jadi agent?
Pak Ali awal dulu jadi agent waktu awal. Agent itu gimana aktivitasnya? teman-teman, namanya agent itu pasti double, setuju ya? Ya, kebetulan leader saya namanya Pak Edi Tyson, kenal ya, kemarin kan kesini ya? Iya. Dia punya ya ibaratnya anak, rekutan dia itu ada Andre, Ongko, saya. Lah kebetulan paling double memang saya. Ongko paling manut, paling manut dan dia jalan, paham ya? Singkat cerita, kita ini sendiri juga takut pada waktu ke lapangan. Karena kita kan memang terkenal dari kanvas ya. Kita kanvas, nggak pernah referensi teman-teman. Jadi Pak Edi Tyson nurunin kita ke Pasar Turi, turunin sore jam 5 di Jeput. Dan kita bukan anaknya orang kaya ya, sing ada duit ya, nggak ada. Jadi makan itu sepiring berdua, kadang sepiring bertiga. Cuma Oko jarang ikut sih. Yang paling saya sering sama Andre. Kenal ya? Andre Wijaya ya. Jadi pada saat kita datang ke katakanlah Pasar Turi, ya kita awalnya kayaknya wah semangat gitu ya. Bagi tuan langsung bener-bener, karena apa? Takut. Takut apa? Takut tolak, diusir. Aku seingat pertama kali waktu itu Andre sudah bisa presentasi, saya sudah bisa presentasi ya. Masuk ke toko pecah belah. Permisi C, bisa minta waktu sebentar. Apa asuransi itu ya? Langsung bilang apa? Enggak C, bukan asuransi C. Saking takut ya, enggak C, bukan asuransi. Sungguh ya, bukan asuransi. Aku seingat itu. Iya C, bukan. Padahal dalam hati membilang ya asuransi itu ya. Cerita. Kan ceritanya kalau rekening A kan masih belum masuk asuransi ya. Iya. Bagi itu masuk rekening. Lah, ini apa? Bukan asuransi. Bukan C, ini insurance. Dosen teman-teman, dosen tapi terakhir saya Andre masuk deh tadi itu masuk. Jadi dosen sekali, dosen dua kali, dosen tiga kali ya nggak apa-apa teman-teman. Ya, nggak usah gengsi ya. Gengsi tidak bikin kita sukses, betul ya? Nah kita sukses itu loh baru kita bergengsi pasti. Ya, jadi tidak ada namanya gengsi. Jadi ya sama nggak berarti kayak teman-teman. Jadi ya juga selalu ada penolakan dalam hati kita, ya toh. Tapi otak kita harus pikir satu hari kita makan 3 kali. Ya apa caranya kita makan nggak ada duit, betul ya? Lah duit mau dapat duit ya apa caranya? Ya kerja, betul kan? Ya kerja gimana di sini? Ya itu tadi kan cari. Kalian cuma tinggal cerita atau kan gak angel kan? Hah? Ish, enggak. Nah gitu kan misalnya ditolak nangis gulung-gulung gitu kan? Enggak loh. Loh saya sendiri kalau kemana? Nanti teman-teman ya lihat ya. Umur 48 saya pasti sudah nggak ngurusi kantor. Artinya saya nggak ekspansi buka kantor. 48 saya janji sendiri. Saya mau kanvas dan saya mau kanvas ke Jakarta. Rencana saya mau beli apartemen di Jakarta 48 nanti benar-benar saya nggak diliputi macam-macam, saya benar-benar apa keliling kanvas. Pengen tahu sih jajal sih ini mulai Januari sampai Desember itu nek kerja kanvas terus itu ya hapus ya sih. Nanti tunggu 40 berapa? Ya. Sekarang sih 35. Sekarang sih 32 setengah Pak. setengah perjalanan wis. Jadi kayak gitu Pak Yohanes. Jadi awal mulanya ya kita sendiri double, kita masuk ke toko, terus karena leader ini makanya baik sekali sama kita. Setiap hari dia sabar, besoknya dianterin lagi, besok usahanya dianterin lagi, terus dianterin terus sampai akhirnya kita pada satu posisi itu apa? Ini susu lapo yo nang kene yo. Nek isinya cuma kayak santai-santai tengah-tengah gitu. Kan cari pembenaran betul kan ya? Makan sate kambing 10 tusuk bagi 55 susu kan duit yang entek loh iya toh akhirnya ngomong apa ya gitu ya ya wis lah yo lah mlebu lah ayo mlebu yuk kondisi gak usah kondisi aneh gak apa-apa kondisi aneh satu sampai ya gampang aku iso gitu orang masuk Joseph wis mari ini langsung mlebu wis gampang lah kondisi aneh kayak gitu kan ya tapi ya itu proses yang harus dijalani. Sampai akhirnya saya sempat ditinggal, artinya saya ke Semarang. Itu awal-awal itu, waktu itu saya di Semarang ya saya mau juga. Bikin bulmak masuk ke toko-toko, akhirnya ditolak. Ya lama-lama ada closingan 300.000 waktu itu makanya enggak 10 juta Pak, enggak 300.000 per bulan.
itu closing karena sakno ya nggak apa-apa, karena sakno ya nggak masalah. Ngerti sakno ya? Kasihan kok 2 hari sekali kamu di sini. Saya masih ingat kok, sampai ada satu yang nggak closing sama saya dipanggil saking sirike ya. Muka lu itu kok terus tiap hari di sini terus ya. Aku bilang, podo, kok Sunsun barang ya kok setiap hari kok itu gue terus. Biasanya apa kok? Sunsun kerja apa sih dulu? Proden apa? Prodental. Tahu zaman dulu ada sekali gigi proden. Signal pernah dengar? Odol signal itu. Sama yang satunya proden. Ya tapi ya dijalani. Sampai akhirnya kita pembentukan karakter kita, artinya kita masuk ke toko-toko kita mulai berani, terus sambil jalan kita apa? Belajar namanya ilmu kan? Betul ya? Ilmu ini yang kita harus masuk. PAA itu apa, nilai tunai itu gimana, habis itu manfaatnya apa aja, cara ngomongnya gimana, persentasenya. Dulu nggak ada teman-teman persentase rekening A, rekening B kayak hari ini nggak ada. Jadi kalau ngomong itu cerita karepmu dewi, ya jangan. Ya. Intinya apa? Dari kemauan kita Pak Yohanes. Ya, nek kita mau, semua itu pasti bisa kok. Omong kosong nggak bisa tuh, omong kosong bisa. Ya kembali lagi tadi, kalian pengen bitkes tapi kalian aktivitas enggak jalan. Nah terus apa sih kalian mau? Dan sekarang balik, kalian ini mau apa sih? Berarti kan kalian punya dream enggak teman-teman? Betul? Bagi yang sudah keluarga enggak tahu siapa yang disayangi, dreamnya apa, betul? Dari dream itu kalian percaya enggak? Yakin enggak? Nek kantor ini bisa bikin kendaraan menuju ke dream kalian, kan itu kan ya? Betul kan? Komunitas kalian ini loh, kalian yakin enggak? Nek kalian nggak yakin ya, ayo coba dibikin yakin. 30% plus 12%. Tahun kedua 30 plus 13,5. Tahun ketiga 45 berapa? 5% kan? Betul? Belum agent ke AAM, agent ke AAD 45% sampai 70%. Dan itu bisa seumur hidup, bisa diwakilkan, diwariskan ke anak istri kita. Betul ya? Lah terus yang nggak yakin itu di mana? Gitu loh. Itu sih kalian harus memperbaiki dulu. Nah kalian itu udah yakin dream kalian sorry ya kayak tadi itu cuma mau rumah, mau financial freedom, ya toh? Seberapa financial freedom nih gitu, betul? Duit gak nontek ya Pak, percaya aku. Education pun sampai hari ini saya utang itu, ya. Jadi duitku gak pernah. Paham? Time freedom, bisa nggak Pak Education hari ini berhenti? Bisa. Kenapa dia nggak mau berhenti? Karena dia belum bau tanah, masih ada setengah perjalanan kan ya, masih ada lebih kan? Nah, kita sudah kumpul semua, si gurung mambu tanah, si separuh mana, genjot aja, terus ayo genjot. Tapi ada spesifiknya maunya apa gitu, oke? Ya, ya. Diludahi akhir pernah. Terus saya pernah sampai mau dipopok sama senjata brimob karena saya kanvas ke rumah itu ternyata sarang burung, bosnya sarang burung. Jadi yang jaga itu bukan bukan satpam tapi apa? Polisi lah, brimob ya, bawa tembak kok ya. Nah terus kenapa kira-kira? Waktu itu malu, ya memang malu ya. Tapi setelah saya mikir, saya malu. Kalau saya malu, pas impian saya gak terwujud. Ya gak boleh malu, ya sudah jalan lagi, masuk ke sebelah-sebelah. Pekalongan, Wonosobo, Salatiga. Kan saya gembol maaf, saya sendirian loh. Nah teman-teman ini enak sekali, karena apa? Sudah ada komunitasnya, betul ya? Satu don kesini guyon-guyon, ngoceh-ngoceh, naik lagi, betul ya? Nah dulu kita nggak bisa, aku tak biasa tahu lagunya Alda. Aku tak biasa, tahu kan itu kan? Ingat zaman dulu loh. Ya sudah, zaman itu nggak bisa lihat langit gitu, bintang, nasibku kayak gini ya, ya nggak apa-apa. Besok ya lagi jalan lagi. Karena saya yakin bisnis ini yang bisa bikin saya sukses teman-teman. Keyakinan ini dulu teman-teman. Ya.
Masalah hasil namanya orang itu pasti jatuh bangun, betul ya? Sesungguhnya hidup ini bukan tujuan kok. Sesungguhnya hidup ini adalah proses dari tujuan. Nanti kamu yang sudah tujuan ini selesai, no work, betul kan? Ya proses terus berkesinambungan. Jadi semangat kalian lah yang menentukan kalian besok jadi apa. Jadilah bagian dari solusi. Ya. Nanti maksudnya teman-teman. Nih ada masalah gini, kamu nih misalnya teman-teman anggap ini penting, orang yang anggap sesuatu hal ini penting, dia pasti apa? Nyari solusi ya kalau ada sesuatu ya, bukan nyari alasan kan? Tadi mungkin ada, kenapa kamu kok datang? Iya Pak, sepeda motor saya gembos, kenapa? Itu berarti kakek alasan. Nek penting nggak usah disuruh kok, pasti datang kok. Ada masalah pasti dia cari solusi. Nah seberapa penting kira-kira perlu ini di mata kalian? Kan itu ya. Ada nggak yang masih double job, part time? Banyak. Semua full time. Banyak. Kenal Bu Rosa kok? Tahu kan kalau ngomong sama dia kan akhirnya tidak lama tidur kan? Antuan kan orangnya? Enggak ya? Hebat berarti sudah berubah. Hebat tuh, Ade. Hebat ya apa? Ya. Semangat. Ya. Semangat. Masalah ilmu kalian tinggal belajar. Oke? Ya, itu ya. Awal landasan kalian harus punya semangat. Dream kalian apa? Ingat ada 4 pijakan. Punya dream, totalitas, kayak tadi ibu yang bilang itu, betul? Satunya apa? Punya inspirasi, cari inspirasi di teman-teman. Gak usah jauh-jauh. Yang terakhir kalian harus fokus. Ya, jangan nanti sudah omset, sudah income 15 juta per bulan, 20 juta per bulan, moro-moro Pak saya tak coba usaha ini ya, saya tak ternak lele lah apalah. Jangan, fokus. Ya, dari 4 ini nanti ya itu tadi lah yang ngantar wujud impian kalian aslinya itu nanti pasti keluar satu-satu. Sukses itu kan berarti apa? Impian kalian satu-satu terwujud kan teman-teman? Ya. Kan itu kan ya? Satu-satu nanti pasti terwujud. Oke? Oke, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ini ya. Kalau pertanyaan awal-awal dari agent ini, saat itu nyari orang itu berapa kali prospek, orang itu berapa kali sama closing itu bulan pertama atau bulan kedua atau bulan berapa? Umur lu gitu? Oh, berarti dulu kasih lebih tua, 26 join ini. 26 join, 1 hari, kadang 1 orang, kadang 2 orang. Awal ya, ini cerita awal ya teman-teman ya. Double kayak podo enggak kayak ini? Podo. Satu kadang enggak, kadang di kantor dulu namanya sales office itu di Bangkong Plaza sana, Semarang ya, diem-dieman di sana. Terus kadang besoknya kerja lagi 1-2 lagi, itu tak jalanin terus. Closingnya setelah bulan ke-7, berarti 8 bulan. 8 bulan. Kamu sudah closing? Oh baru kemarin itu. Baru kemarin ikut, nggak lama pasti closing. Ya. Amin. Iyalah, komunikasi kayak gini. Ya, dulu aku mau tanya siapa, masa tanya OB? Enggak bisa dong. OB-nya masih ada Pak Mamat. Kalau teman-teman ke Semarang coba tanya. Paling kenal baik sama saya itu Pak Mamat. Jadi ya belajar sendiri, nganu-nganu sendiri, nyoba-nyoba sendiri. Ya. Setelah 7 bulan baru closing. Itu pun closingnya jelas kasihan, istilahnya sakno. Tapi dari sakno ini lo 300.000 sekarang jadi wakil lo kan. Dia nek bilang sama aku waktu istriku ikut aku ke Semarang, pokokmu itu gila, oh. Butuh, nggak butuh, tapi setiap hari datang sini, kadang ngomongin ngalor ngidul, kadang apa, pokoknya 2 hari sekali paling nggak datang terus. Datang. Teman-teman sering nggak kira-kira datang ke calon nasabah mati, ngomong apa mana gitu? Minta omonganku, betul nggak? Iya loh? Ya. Ya, ya ngomong apa lah, ngalor ngidul lah, gitu loh. Kadang soalnya nasabah ini nggak senang nih, kita datang selalu melulu ngomong masalah
Buru PAP terus enggak. Wis dateng ngomong langit biru, udara cerah, whatever. Sebenarnya kalian paling maju gitu loh teman-teman. Ya, maju. Dari sana nanti feel-nya kalian dapat kok. Sense-nya ada kok. Sambil jalan jangan lupa ikut kelas. Ke situ. Ya, jalan terus, oke? Ya. Pedih. Dulu kan ada sistem seperti sekarang, dari sekarang. Pernah nggak ngerasa waktu itu, maksudnya benar-benar, rasanya saya nggak bisa seperti ini atau pokoknya down gitu. Itu waktu itu Pak Ali gimana menyikapinya saat itu? Sampai akhirnya saya kembali. Pertanyaan bagus, pernah ada down, manusiawi, dan saya manusia juga pasti down. Ya. Kadang saya sendiri ngomong sama yang atas, aku kok mau kasih kayak gini sih. Ini sesuatu yang jelek ya, tapi jangan dicontoh ya. Cuma biar kalian tahu ya. Saya selalu bilang kok tidak adil ya. Hidup saya ini padahal saya gina gini, tapi kok saya kayak gini ya, tidak dapat apa-apa ya. Dan setiap kali kalau saya sudah down, jujur yang ngajari saya, mentor saya itu orang Manulife, kepala cabangnya Manulife di Semarang, dan orangnya baik sekali sama saya. Setiap kali saya down, dia selalu bilang gini sama saya, lu pergi ke rumah sakit, pergi di UGD, duduk aja di sana 1 jam 2 jam, lu pasti nanti kerosok bersyukur. Nanti maksudnya teman-teman, duduk semua lihat sebelah nangis-nangis gak enak lu, lihat keluarga ada yang kecil-kecil atau apa, akhirnya apa? Mikir kan, iyo aku isi utuh habis, seger saya apa ya. Besoknya ya jalan lagi. Down, ya. Gak cuma down tok loh. Dia di Kompas, tahu di Kompas? Kan masuk pasar ya. Kan kulitnya masih agak putih misalnya. Di Kompas, diambil kalungnya. Kadang saya tahu di sana, saya bersana, dan saya jalani. Kenapa saya masih mau jalani? Karena saya masih ada impian di belakang yang harus saya anak dablek, durhaka sama orang tua. Jadi mau tidak mau orang tua saya umurnya itu sudah nggak panjang lagi, setuju ya? Setuju. Nek saya tetap dablek dan saya tidak bisa bikin orang tua saya bangga. Ada istilah gini loh. Nek wis mati ojo kok tangisi rek. Wah ya urip kok. Seneng no. Betul ya? Dan saya ini orang dablek. Tapi saya akhirnya insaf gitu loh. Mau nggak mau saya mesti kudu saya apa saya bisa nyenengin ke orang tua. Duit nggak ada, nggak punya duit. Mau saya beli susu Nutrilon Royal itu aja pinjam duit teman, tapi saya dapat untung 3 hari sekali. Anak 2 itu anaknya Samsung Jojo itu anaknya Cece saya itu, saya kan belikan susu yang itu yang kalengnya bolong-bolong, bukan bolong, pesok ya. Pesok, habis itu saya belikan, saya bilang sama Cece saya, C tak beli no ini ya C ya, tapi gue kan nggak ngeracuni ponaan. Ini cuma pesok, tapi kemasannya apa? Segelnya utuh, akhirnya dapat untung kan, lebih murah nggak harganya daripada yang utuh, yang nggak peok, betul ya? 7.500, 10.000 per kaleng, 3 hari sekali kan anak nyusu ya, 1 kaleng habis kan, dapat lumayan 20.000-an. Ya itu yang buat saya untuk naik bis, naik bemo, jalan ke pasar. Down, ya down. Tapi pada saat down saya selalu ingat saya punya impian yang masih belum tercapai, jauh masih makanya jauh. Dan percaya saya itu menderita teman-teman, sangat menderita. Seenak jauh teman-teman hari ini. Bayangno lo kayak gini ASEAN atau seneng konco kiri kanan hebat-hebat bisa sharing-sharing. Di sana nggak hijau. Agent itu cuma hitungan tangan, dan agent itu jujur aja orangnya yus. Bayangin ya, kita orang Surabaya datang sana ngampung ke Semarang, kantor sales office-nya, sales office loh ya, bukan agensi. Kira-kira gimana? Diasingkan nggak? Diasingkan. Ya OB ini Pak Mamat ini yang sering barengi saya. Ya Bu, dirimu. Ingat, kamu paling sayang sama siapa? Gak usah dipikir, cepat ngomong. Adikmu siapa namanya? Nunding. Yuning.
Impianmu apa? Kenapa kok beli rumah buat dia? Soalnya nggak punya rumah. Lu kenapa? Masih aku cuma Ini nih tak perlu selawas kalau wes mantap. Lihat ini. Ini ya. Ngerti? Jadi kekuatan dari itu sih gue pikir no. Cuma itu top ya. Jadi kamu nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah pasang tapal kuda. Kadang ponco itu ada sing apik, ada sing elek ya, betul ya? Ya. Kadang ponco ini apik banyak, omongannya bagus, tapi ada sing nggak cocok dah buat kita. Ada sing cocok, ada sing nggak cocok. Fokus ya. Terus itu top pikiran jalan no. Setiap hari kamu jalan no. Ya. Siapa tanya lagi teman-teman? Ibu. Itu kan bidcase ya. Kira-kira bisa kasih kesan nggak ciri-cirinya yang mau bidcase itu seperti apa? Ciri-cirinya bidcase paling gampang itu secara kasat mata kita lihat apa yang dia punyai. Misalkan dia punya rumah gimana, dia punya mobil apa, kerjaan dia apa. Orang bidcase itu yang paling susah itu apa? Dia nggak mungkin bisa nemui kita kan. Nggak mungkin sekali dua kali, nggak mungkin bisa sampai 10-20 lebih teman-teman. Nah pada saat 10-20 kali lebih momentum pada saat dia mau ketemuan sama kita, tolong kalian sudah persiapkan. Artinya ilmu kalian sudah ada. Nggak ada yang namanya faktor hoki. Kebetulan itu nggak ada. Jadi ini ada temanmu sing closing kayak tadi, Frankie kayak gitu ya hoki. Enggak, itu bukan hoki. Nanti ya. Momentum ada pada saat dia sudah mempersiapkan semuanya sehingga pada saat ini lewat ditangkap pula sama dia, betul? Karena dia hebat, ilmunya sudah kuat sehingga apa? Closing. Tapi orang yang iri pasti ngomongnya apa? Hoki itu, tidak ada hoki itu. Karena memang dia ya itu aja Bu. Jadi pada saat itu kita ketemuan, kita cerita presentasi. Teman-teman kalau presentasi sebulan berapa? Rekening A per bulan berapa? 2 juta kan? Berani 2 juta kan sudah kan? Betul ya? Tak lihat tadi average case-nya ya bagus-bagus loh itu. Nek memang orang kaya ya sak celotean mau Ibu mau berapa? Misalnya kamu mau berarti 30 juta per bulan. Nek 30 juta per bulan berarti setahun berapa? 3,6 kan? Berarti tahu kan? Apinya bukan ngomong api ya, UP-nya berapa? Nek 1 jutaan biasanya UP berapa teman-teman? 200 sampai 250, 300 lah betul ya? Nah nek 300 juta kan berarti tahu kan UP berapa kan? Jangan dibikin kecil. Ibaratnya gini loh teman-teman, aku punya Mercy, akan lo punya BMW, teman-teman beli harganya 60 juta, mau teman-teman beli? Ya nggak mau, kasih pikiran apa? Wah motornya kan itu paling tabrak sepur Mario Poyo, betul kan ya? Nek memang BMW ya berarti tawarilah seharga. Perlu sekarang nomor 1 loh, memang dari nomor 1 loh. Orang-orang kaya sekarang semua pada tahu loh. Perlu. Saya kalau ke Jakarta ketemu sama calon nasabah saya itu bilang sama Pro sekarang memang juming itu apa? Hebat. Dulu ngenyek sama Pro. Sekarang semua ngakunya kalau Pro itu memang bagus. Nah coba nih memang bagus terus kita datang nawari cuma 2 juta per bulan. Nah ya rasanya apa ya? Ya enggak anu ya, dia enggak mau ya. Kesannya kan diremehkan pasti produk kita. Ya bikin 30 juta per. Itu lagi Bu? Sudah. Nah teman-teman, ya. Iya, bisa diceritakan mungkin apakah sekarang masih pakai presentasi yang sama? Persentase saya dari dulu sama Pak. Iya. Kalau saya pakai sisi A dan sisi B. Saya nggak pernah ngomong rekening A, rekening B. Cuma ada kekurangannya. Kalau presentasi saya butuh durasi waktu yang lebih panjang daripada rekening A, rekening B. Tapi sekali lagi ini bukan dipertentangkan ya. Ini kan untuk ilmu ya teman-teman. Karena menurut saya kalau sisi A, sisi B itu nggak saling menjatuhkan. Kalau rekening itu kan berarti kan rekening A itu misalkan apa bank kan ya? Bla 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 gitu kan ya. Nabung apa solusinya, ambil tabungan bla 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 itu kan. Terus adalah rekening B ya. Nah, kalau menurut hikmah saya, pandangan saya, zaman sekarang yang orang-orang kaya-kaya itu nggak senang kalau misalkan kita datang itu ngomong wah rekening A ini jelek gini. Yo sun kabeh kecap nomor 1. Nanti ya.
Jadi saya sisi A saya nggak pernah saya pertentangkan dengan sisi B. Justru yang saya minta adalah sisi A, berarti di mana nasabah ini sehat-sehat selalu. Karena kesehatanlah yang paling mahal harganya, betul kan? Cuma sepanjang perjalanan hidup nggak minta, sama kan? Nggak ada yang tahu kan? Kalau terjadi resiko, biarkan yang B yang berjalan kan? Mulai dari sakit kritisnya, payernya, HS-nya, PADD semua jalan kan? Betul kan? Jadi saling melengkapi. Nanti ada. Kalau teman-teman mau ada nanti saya sisi A sisi B nya itu ya nggak apa-apa, kalau boleh ya sama leader kalian belajar loh, nggak apa-apa. Oke, presentasi ya dijawab ya. Ada lagi teman-teman? Terus 1 hari 4 orang ya. aktivitas orangnya tadi itu saya penasaran Pak, itu bisa ada di apa Mojokerto terus Probolinggo itu mungkin ngembangkannya gimana, atau dari Kanvasing juga nemunya? Ini berarti ngomong masalahnya ya, pengembangan kantor ya, buka kantor gitu ya? Bukan, maksudnya agentnya bisa jadi bisa dapat itu dari mana? Yang Gitu. MDRT itu. Oh, Rekrutnya Pak. nah, saya ini orangnya nyeleneh, pengen buka kantor di Surabaya. Cuma nih saya buka di Surabaya, saya kenalan nih agent-agent ini, misalkan orang kaya, dia sukses, itu ini menurut saya loh ya teman-teman ya, itu biasa. Justru saya ini suka yang indah bleke ya, suka tantangan, cari sing bener-bener apa? Sing gak karuan wis pokoknya lah, itu loh, sing minus lah. Ya opo cara isa? Itu juga jelek sih mesti, karena apa? Gak banyak agent saya gitu loh. Jadi nyarinya ya saya dari apa? Dari semua orang saya beritahu, saya kasih pamflet, ini loh. Coba Red, sekarang Pak ada di jalan ini ada kantor, Bulensio gini-gini, ayo coba datang. Jadi saya buka kantor itu gak ada agent teman-teman. Ini ngomong Probolinggo ya. Jadi pada waktu itu Grand buka kantor di sana PN1 kan. PN1 dia buka, saya buka langsung PN2. Dia buka, dia punya AM. Sedangkan saya agent satu pun enggak ada. Jadi saya buka dulu. Pertanyaannya kenapa Pak? Kamu kok berani buka dulu, betul kan? Karena saya punya keyakinan pasti jalan. Jadi saya nggak hitung-hitungan dulu, nggak pakai otak dulu. Ini rugi sun gini-gini, ya memang rugi. Tapi karena saya yakin pasti jalan. Saya buka, ya saya apa ya hari ini pun ya nggak anu kok, maksudnya nggak menguntungkan gimana, enggak kok, masih kecil kok. Tapi growth teman-teman, paham ya? Sama kayak Mojokerto kan, MJ2 kan, teman-teman kan MJ3 betul ya? Dulu ada MJ1, tahu nggak Martinus? MRT. Iya. Ya toh? Baru dia kita mau buka MJ2. MJ2 sendiri agentnya masih tidak ada, 2 tok. Andi Kristiawan sama Riono. MRT masuk, Bu, MJ1. Tapi MJ1 sih namanya 1 itu mesti gugur kok, teman-teman. SB1 lah. Di sana MJ1 gugur. SB1 Probolinggo PM1 ya gugur. Makanya yang disuruh milih saya loh ya, buka lagi mesti 2. Ya, nanti mungkin apa SM2 gitu ya, gak mau 1, 2 gitu ya. Kalau buka Semarang gimana? Iya Bu, Kalau mau buka Semarang, Semarangnya gimana? Semarangnya ada di Jalan Gajah Mada. Ada. Itu yang buka teman-teman sih, teman-teman saya yang buka sana. Ada lagi pertanyaan? Hah? Untuk di awal-awal tahun dulu, Bapak, karakter nasabah di awal tahun dulu Bapak, prospek dengan yang sekarang ini apa ya? Terus Pertanyaan bagus. Jadi karakter nasabah dulu di tahun 2000-an sama sekarang sudah 2015 ke atas ya? Ya. Teman-teman, zaman dulu tahun 2000-an asuransi itu benar-benar jelek. Image orang jelek. Mau itu Bumi Putra, Bumi Asih, Jiwasraya itu jelek semua. Karena kalau kelas-kelas pemerintah itu kebanyakan uang dibawa kabur sama agent. Kita ngomong fair-fairan aja ya. Terus zaman dulu ada yang namanya Manulife, pernah dengar Manulife? Nah, Zaman dulu Manulife namanya juga gak bagus, jelek juga. Kenapa jelek? Karena Manulife lebih banyak merekrut wanita-wanita cantik. Karena di atas
Road, pernah dengar itu? Zaman dulu, ya, loh. Yang bikin gebrakan ini jujur ya itu Pro. Karena apa? Karena Pro punya agen-agen itu kanvas semua loh. Yang bikin nama asuransi. Dan karakternya Pak, zaman dulu orang pertama nggak memprioritaskan namanya asuransi Pak. Karena image orang asuransi fungsinya hanya pada saat dia mati ahli waris. Betul kan? Dulu asuransi kan tradisional gitu kan? Pertama, yang kedua yaitu tadi brand image-nya juga nggak bagus. Tapi selalu ada hikmah di sana. Apa? Ada gula, ada semur. Karena jarang orang mau jadi agent sehingga apa? Pangsa pasar kita. Hari ini orang kamu bilang gini-gini, wah Prudential hebat, ibaratnya Aqua. Ya lah, air mineral itu apa? Aqua. Tapi yang memang ada hikmahnya juga. Artinya apa? Banyak nggak yang sudah punya? Bahkan itu bisa-bisa kalau diruntut ya, oh itu dulurnya yang jadi agent atau apa, betul kan ya? Tapi bukan berarti kita patah arah, enggak. Sekarang saya dibutuhkan ke depan ini apa teman-teman? Yaitu tadi daya gedormu. Tempo ini nggak salah, aku pernah buka kelas di sini yang masalah diadu presentasi ya, ibu ya. Daya gedornya teman-teman, berarti skill kalian harus lebih dari agen-agen yang lain. Datang ke satu calon nasabah kanvas, kalau sudah diusir, kalau baru sekali dua kali itu enggak apa-apa, ya. Next 20-30 kali baru kamu mulai mikir. Kalau masih belum itu masih anggapan aja itu orang itu masih belum ikut, masih belum terbuka. Paham teman-teman? Jadi standar kalian turun dinaikkan. Sambil jalan orang itu akhirnya, ya tadi ada yang bilang kan, tahun pertama saya cuma ngeliat orang ini benar eksis gitu, betul? Begitu jalan tahun kedua dengan Instagramnya dan lain sebagainya, akhirnya apa? Barulah dia mau ikut. Dipikir ikut itu maksimal, belum maksimal itu, belum maksimal. Karena dia hanya sekedar tahu kalau oh ya, itu ikut gitu loh, ya toh, ada jadi agent, itu maksimal lagi. Jadi itu Pak, ya. Pertanyaan berikutnya Pak, kita akan menentukan kita hari ini mau kemana? Mau ke pasar kah? Ke rumah sakit kah? Ke bandara kah? Ke whatever. Nah, bagaimana kita menentukan atau step-stepnya bagaimana? Ini Mas. Yang kanvas di sini siapa orang? Siapa? Banyak. Banyak. Yang cuma ngandalin referensi tidak pernah kanvas apa? Angkat tangan. Tidak apa-apa. Gak ada ya? Jadi rata-rata mereka semua ya ada referensi, ada kanvas ya. Banyak dominan kanvas ya. Campur kan? Campur. Ya. Nek mau mulai start pertama, istilahnya itu nggak usah kakek dipikir masuk OAS nama itu putuku atau pacar kembang jebur lah, tentulah jadi masuk. Jadi kalau saya dipikir sudah dimasuki. Dari sana nanti akhirnya kan kita punya keterikatan. Artinya apa? Wih ada, misalnya ya 1 hari 25 toko ditolak-tolak, ada satu yang mau kita presentasi, betul kan? Besoknya lagi ke daerah sebelahnya lagi. Jalannya gitu aja. Akhirnya apa? Kita terikat. Makanya saya bilang sama agent, kalau kalian punya rekutan agent di luar kota, kalian pikir karena apa? Kalau misalnya luar kota itu nggak punya kantor ya, nggak ada kantornya ya. Karena kalian sekali sudah nyemplung, kalian harus apa? Total